Selamat datang di catatan terakhir. Cerita yang seharusnya tak pernah didengar. Kali ini kita punya cerita singkat tentang kasus pembunuhan Russell dan Shirley Sherman, di mana cerita ini membuat heboh di Lake Oconee, Georgia, di mana Russell dan Shirley adalah pasangan lansia, dan peristiwa ini terjadi pada awal Mei tahun 2014. Bahkan sampai sekarang masih menjadi misteri besar. Singkatnya, pada awal Mei tahun 2014, tetangga mereka khawatir karena pasangan itu nggak muncul di acara. Akhirnya tetangga itu menghubungi polisi. Adam Kenny 911. Yes, I have an emergency. Okay, I think I have somebody dead. Dan pada saat polisi datang, Russell ditemukan tewas di garasi rumah mereka yang mengerikan. Kepala Russell terpisah. Pada waktu itu, Shirley belum ketemu. Lalu, sekitar 10 hari setelah penemuan Russell, tubuh Shirley ditemukan mengapung di Danau Oconee. Mayatnya diberatkan dengan blok beton. Tim medis menyatakan bahwa Shirley meninggal akibat benturan tumpul di kepala. Dan menurut penyelidik, dia sudah meninggal saat dibuang ke danau, bukan meninggal karena tenggelam. Dan yang bikin tambah aneh, nggak ada tanda perampokan, dompet hilang, telepon hilang, dan barang-barang berharga lainnya yang hilang. Itu semua masih ada di rumah. Jadi, motifnya tampak bukan perampokan acak. Itu bikin semua orang curiga. Ini tindakan yang sangat disengaja. Dan kepala Russell sampai sekarang belum pernah ditemukan. Itu juga salah satu hal paling mengusik dari kasus ini. Banyak orang bertanya, kenapa pelaku melakukan hal se-ekstrim itu? Dan kenapa sampai memisahkan kepala dari badannya? Hari terus berlalu dan penyelidikan juga terus berjalan. Dan baru-baru ini ada kabar bahwa lab DNA swasta dan beberapa laboratorium untuk cold case lagi menguji bukti ada indikasi profil DNA yang terpisah dari korban ditemukan pada pakaian Russell. Dan itu bisa jadi petunjuk kalau cocok di database genealogis. Penyidik berharap teknologi DNA terbaru bisa memunculkan lead baru. Dan FBI ikut terlibat meminta bantuan kepada publik. Ada juga rewards untuk informasi. Kasus ini tidak cuma menarik perhatian media, tapi juga komunitas lokal yang masih terguncang karena keluarga mereka hidup di lingkungan tertutup dan aman. Jadi, kejahatan ini terasa jauh dari kebiasaan di sana. Dan kalau digabung, tanggal kejadian awal Mei 2014, Russell ditemukan tewas terdecap di garasi. Shirley hilang lalu ditemukan mati di danau dengan batu pemberat. Gak ada tanda perampokan, kepala Russell gak ditemukan, dan kini kasus belum terpecahkan meski ada perkembangan DNA. Itu inti faktanya. Ya, kasus ini seperti membuat kita ingat, kadang kejahatan yang paling aneh terjadi bukan karena nilai barang, namun kemungkinan karena motif yang lebih gelap, dendam, atau semacamnya. Mari kita berdoa semoga keluarga mendapat jawaban. Dan jika ada salah satu di antara kalian yang melihat ini dan mengetahui info tentang berita yang belum terpecahkan ini, namun kalian mengetahuinya, segera menghubungi pihak yang berwajib. Oke, cerita singkatnya sampai di sini. Terima kasih sudah mendengarkan catatan terakhir dan catatan ditutup.